Jadi begini sahabat properti. Nah, ini ada lagi pertanyaan dari teman kita. Kebetulan beliau ini punya lahan tanah 1 hektar di sebuah kota yang memang strategis. Nah, pertanyaan Bapak ini, beliau bertanya, Bang, bagaimana saya punya lahan 1 hektar tapi ingin bisnis properti, tapi modal uang tidak punya, keahlian pun saya tidak ada. Namun akan tetapi kata dia ada developer yang mau mengajak kerjasama. Nah, ini bagaimana Bang? Kata Bapak ini, apakah saya harus terima kerjasama dengan developer atau saya berdiri sendiri saja? Oke Bapak, jadi begini. Kalau Bapak ragu dengan kemampuan Bapak sendiri untuk memulai bisnis properti, karena bisnis properti ini benar-benar dia padat modal, resikonya besar, butuh keahlian khusus, itu yang jelas. Nah, tapi Bapak sudah punya modal utama dari bisnis properti, yaitu lahan tanah. Nah, lahan tanah itu adalah modal utama sebenarnya dalam berbisnis properti. Nah, kebenaran dan kebetulan juga ada seorang developer yang mau mengajak Bapak kerjasama. Sebenarnya itu bagus. Tapi Bapak masih ragu. Nah, itu juga bagus. Ketika keraguan-raguan itu Bapak punya di hati, berarti Bapak ada waspada, kewaspadaan. Nah, kenapa harus waspada? Saya setuju sekali itu. Karena kebetulan Bapak dengan developer ini kan belum kenal baik. Saya dari cerita Bapak, chattingan kita, Bapak katakan bahwa ini baru saja saya kenal. Dia datang ke lokasi, lalu kita ngobrol-ngobrol, dia ngajak kerjasama. Nah, Pak, pertanyaannya, nah kalau Bapak mau kerjasama dengan developer itu pertama nih, developernya harus bisa dipercaya. Nah, Bang, bagaimana untuk mempercayai seorang developer padahal kita belum kenal? Track record bisa, track record. Coba tanya kepada developernya, pernah mengerjakan proyek di mana saja sebelumnya, di kota mana? Oke. Terus PT-nya apa? Terus di PT tersebut dia sebagai apa? Dia begini, Bapak, kadang-kadang ada orang ngaku-ngaku sebagai developer, padahal dia tidak punya PT. Di PT itu dia tidak jadi apa-apa, hanya sebagai penghubung. Nah, sebagai calo lah. Nanti dia akan mencari developer lain yang akan menggarap kerjasama di sini, gitu loh Pak. Dia sebenarnya tidak mau punya modal, tidak punya PT, juga tidak punya duit. Nah, ini yang bahaya. Jadi makanya kalau kita punya tanah, track record penting. Pertama, di mana lokasi proyek yang pernah dikerjakan oleh developer ini. Nah, kalau kebetulan ketemu, coba tanya di sekeliling lingkungan perumahan tersebut, apakah benar, apakah dulu pernah bermasalah nggak PT tersebut di lokasi perumahan yang dia bangun, apakah dia memang membangun. Terus kalau memang tidak ketemu, tanyakan lagi kepada bank, perbankan, dia tanya pernah kerjasama dengan bank mana saja, PKS. Terus coba tanya lagi, dia ikut asosiasi apa developernya. Dia asosiasi terbesar di Indonesia itu ada 2, ada RE, ada Apersi. Kenapa hal ini penting Bapak? Track record. Karena jangan sampai ketemu dengan developer abal-abal. Sekarang tuh banyak developer yang abal-abal, ngaku-ngaku developer, tapi sebenarnya tidak punya PT, seperti yang kami bilang tadi, tidak punya PT, tidak pernah ngerjain, cuman kepengen jadi developer. Mungkin pernah berteman dengan developer, atau bisa jadi pernah juga bekerja sama dengan developer. Nah, orang-orang ini hati-hati, sebenarnya mereka adalah calo yang mengambil keuntungan dari tanah Bapak.
Oke, yang kedua. Nah, yang selanjutnya nih, saran kami, kalau Bapak berani, kalau Bapak siap, kebetulan Bapak punya lahan sendiri, tanah sendiri, kan Bapak masih ragu nih, bisa apa enggak ya, bisa apa enggak. Kayak pertama yang Bapak bilang, Pak, saya ini minim keahlian. Oke, enggak apa-apa. Tapi saya juga tidak punya modal, Pak. Nah, ini nih, kalau bicara modal, sebenarnya Bapak sudah punya modal. Bapak, tanah itu modal utama Bapak. Yang penting, Bapak benar-benar tanah itu sertifikat SHM atas nama Bapak ya. Bukan ada juga orang ngaku-ngaku, Pak, tanah tersebut dia yang punya. Padahal itu tanah waris. Ada juga saudara-saudaranya yang punya hak di sana. Nah, kalau Bapak berani aja sedikit, Bapak tidak usah jadi developernya. Kalau saran saya, Bapak sebagai yang punya lahan tanah, nggak usah masuk jadi developernya. Tapi Bapak kapling-kapling tanah Bapak, bikin gambar set plan-nya, terus Bapak promosikan, Bapak jual kaplingan saja. Oke, Pak ya. Nah, kalau Bapak jualan kaplingan saja, Bapak ya sesuai dengan daerah kota Bapak, per kapling berapa? Coba Bapak cari tahu. Misalnya ada yang 10 kali 10, 10 kali 15. Atau kalau daerah kita Jambi, kaplingan itu orang setujunya 15 kali 20. Ya, tergantung, Pak. Nah, di kapling-kapling, cari orang yang pandai menggambar, terus jadi modal Bapak hanya membersihkan lahan keliling namanya. Jadi lokasi Bapak itu nanti Bapak bikin jalan, Bapak kapling-kapling sesuai dengan gambar. Nah, modalnya nggak terlalu besar. Izin nggak terlalu berat, karena tidak perlu izin IMB, izin macam-macam. Kalau kita jualan kapling, Bapak, yang penting itu sertifikat aja kita pecah sebanyak. Nah, ini kalau ngurusin sertifikat lagi nih, cerita sertifikat ya. Sertifikat itu kalau SHM, sertifikat hak milik, bisa dipecah 5 unit, 5 unit, 5 unit, 5 unit. Ini juga banyak pertanyaan kemarin, Bang, 5 unit, 5 unit itu gimana? Maksudnya begini, kalau SHGB atas nama PT itu bisa dipecah sebanyak unit yang ada. Misalnya 50 unit sekali dipecah bisa, 100 unit sekali dipecah bisa. Tapi kalau atas nama SHM, sertifikat hak milik, ya, dia bisa dipecah 5 unit, 5 unit. Ya, artinya begini, induknya tetap dipecah dulu 5, setelah 5, pecah lagi 5, 5, 5, selanjutnya begitu aja. Ini enaknya begini, ini tidak banyak modal yang keluar, hanya 5, 5, 5, 5 ya. Itu enaknya. Oke, Bapak. Kalau ada pertanyaan silakan. Jadi kesimpulan cerita kita ini hari ini, kalau kita pemula, modal keahlian, yang penting keahlian tidak punya keberanian, tapi modal tanah ada, maka Bapak tidak usah jadi developer, jual kaplingan saja. Oke? Tapi toh kalau maupun kerjasama dengan yang seorang developer, maka kami sarankan cari tahu dulu track recordnya developer tersebut. Cari tahu dulu siapa dia. Kalau Bapak udah percaya dengan developernya, oke, datang ke notaris, selanjutnya bikin kerjasama, masukkan Bapak sebagai pemegang saham di PT dia, itu lebih aman. Selanjutnya kalau ada pertanyaan, silakan di komen. Salam properti.